Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Ida Budiati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Berikut adalah video PPL aksi 1 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah baik semua ya. Ketua kelas dipimpin berdoa. Oke, pembiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Persiapan diri. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, ini berangkat semua hari ini. Iya, tadi udah bilang berangkat semua untuk sudah mengerjakan bahan ajar. Sudah ya, TTS-nya udah dikerjakan ya. Semuanya udah tak unggah di Classroom, bahan ajar, LKPD, semuanya udah dikerjakan. Ada beberapa yang sudah dikerjakan, ada paling 1-2 orang yang belum ya. Nanti dikerjakan ya, karena itu serangkaian untuk penilaian. Nah, kemarin kalian sudah mengerjakan bahan ajar, sudah. Kemarin mengerjakannya mencari jawabannya melalui apa? Buku. Ada yang googling, ada yang di buku, Chrome, searching ya, buku. Nah, kenapa kalian berangkat sekolah itu gambarnya apa itu? Anak berangkat sekolah. Kenapa? Cari ilmu. Ilmu itu tujuan, goalnya akhirnya apa? Meraih cita-cita. Ayo, cita-cita kamu apa sih, Bu? Tujuan kita belajar hari ini. Nah, nanti diharapkan kalian itu membentuk kelompok. Kalian nanti melalui diskusi, terus kajian literatur, melalui bahan ajar, buku, maupun bisa searching di internet, kalian diharapkan bisa menyebutkan besaran-besaran pada usaha, besaran-besaran yang mempengaruhi usaha itu apa saja. Kemudian kalian melalui kajian literatur juga nanti bisa mengkonsepkan usaha secara umum dulu. Kemudian melalui percobaan nanti kita akan melakukan praktikum, yaitu kalian membuktikan, oh tadi kajian literatur itu memperkuat lah, bener nggak sih usaha itu seperti ini gitu. Kemudian untuk KD keterampilannya itu kalian diharapkan satu, dengan melakukan percobaan tadi bisa menuliskan nanti hasilnya di dalam tabel atau berupa grafik. Diharapkan kalian bisa membaca tabel sama grafik. Karena memang kemarin pas SMP pernah itu ya, melakukan tes yang asesmen yang buat literasi numerasi. Iya, pernah kan di kelas 2. Kemudian, belum. Kemudian kalian nantinya yang tadi tujuan terakhirnya kalian bisa menyajikan hasil kajian literatur, percobaannya itu berupa presentasi sederhana saja. Kalau waktunya cukup ya buat PPT yang sudah beda ajarkan pakai WPS. Tapi nanti ada grafik mungkin terkendala ya membuat grafiknya. Kalau kita di lab biasanya bisa karena ada komputer. Oke, nanti kita sajikan dalam bentuk presentasi sederhana saja. Oke, ada pertanyaan? Enggak kok. Sepertinya kok gimana ya? Oh, nanti kita ice breaking dulu. Sebelum ice breaking, kemudian penilaiannya nanti seperti biasa yang sudah Bida utarakan di awal ketika ketemu kalian itu bahwa ada 3 aspek yang kita nilai, aspek sikap ketika pembelajaran, aspek pengetahuan ketika nanti kalian sudah selesai melakukan kajian literatur, melakukan percobaan, kalian nanti di penutupnya akan ada evaluasi melalui Google Form ya.
Kemudian kalian selain melakukan evaluasi nanti melakukan refleksi. Mungkin dari kegiatan ini kalian sudah paham atau belum ya, seperti itu. Kemudian yang aspek keterampilannya nanti beda nilai ketika kalian berdiskusi, ketika kalian ambil data saat percobaan. Jadi ada 3 aspek: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke. Next. Amati ya, diamati dulu. Yang kalian lihat pertama kali bagaimana? Mobil mogok, kemudian didorong berapa orang? Itu gimana? Bergerak enggak? Enggak. Terus yang kedua, memanggil teman, ada 3 orang ya. Kemudian mendorong, terjadi apa? Pergerakan. Yang pertama itu ada usaha enggak sih orangnya? Ada. Yang kedua, otomatis ya ada usahanya karena mobilnya terdorong. Sama dengan, jadi apa tadi? Usaha itu gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan apa? Pendan, sehingga W sama dengan F apa? F. Gaya itu besaran vektor atau skalar? Skalar atau vektor? Ayo, vektor. Perpindahan besaran apa? Vektor. Perkalian 2 vektor menghasilkan perkalian atau namanya dot produk. Sehingga usaha merupakan besaran skalar. Yang mendatar sumbu X ya, nilainya berapa? F cos theta. Kalau kita uraikan ke sumbu Y atau F sin theta, sehingga usahanya bisa dikatakan F cos theta dikali perpin. Ini kalau gayanya membentuk sudut, oke. Bentuk kelompok ya, satu kelompoknya bisa 5, bisa 4. Mejanya disatukan dulu. Nanti tetap mengumpulkan ya, memang nanti kalian mengerjakannya itu 1 orang 1. Kamu buka yang ini dulu. Oh, ini memindahkan lemari. Lemarinya berpindah enggak? Ya ditulis aja, berarti usahanya berapa kalau tidak berpindah. Itu yang A ya. Oke, kalau enggak ada pergerakan usahanya atau nol. Coba di searching, coba searching ya. Oke, sudah? Sudah. Ya, untuk kegiatan yang kedua kita membuktikan dengan percobaan ya. Alat dan bahan bisa diambil masing-masing kelompok ya, ambil satu-satu, ambil. Di sini di angka sedikit sekali ya, di sini kita lihat ini per stripnya 2, jadinya 0,24 ini 0,4 ya, atau 0,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjaan kami. Dari hipotesis, dari gambar A kami putuskan ada usaha tapi lemari tersebut tidak bergerak karena kenyataan begitu. Yang B, ada usaha karena buku berpindah. Tegak lurus. Dan yang C, ada usaha karena meja berpindah. Dan D, ada usaha karena mangga tersebut berpindah tempat. Jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Arif Rahman. Wes, Malikul dimatikan dulu. Hari ini kita akan mempresentasikan percobaan kedua. Untuk percobaan kedua, beban yang kami gunakan sama. Kami ambil 2 beban dan setelah kami timbang dengan neraca pegas nilainya 1,2 Newton. Dan sudut yang kami bentuk awalnya 90 derajat dengan perpindahan 0 cm. Untuk sudut selanjutnya 60 derajat dengan perpindahan 20 cm. Kemudian kami menggunakan sudut 0 derajat dan perpindahannya 40 cm. Berikut ini saya akan menuliskan tabelnya. Oke, bisa dibaca grafiknya sama grafik yang pertama. Grafiknya ini grafik apa? Linier. Oke. Oke, grafik gaya terhadap perpindahan. Ada dibuka sesi tanya jawabnya ya. Apakah ada pertanyaan? Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besaran yang ada pada usaha apa saja? Kemudian usaha, yang ada pada usaha, yang berpengaruh pada usaha, besaran apa saja? Gaya dan perpindahan. Oke, yang kesimpulan kedua siapa? Oke. Usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan perpindahan, yaitu W sama dengan F kali S. Usaha merupakan besaran sekarang karena perkalian 2 vektor gaya dan perpindahan menghasilkan perkalian titik, dot products. Usaha bernilai positif apabila gaya searah dengan perpindahan. Usaha bernilai negatif apabila gaya berlawanan arah dengan perpindahan. Usaha bernilai 0 apabila tidak terjadi perpindahan atau gaya tegak lurus terhadap perpindahan. Seperti itu. Coba usaha bernilai positif, Kak, tadi kenapa? Ketika gayanya apa? Searah dengan bernilai 0 ketika Apabila tidak terjadi perpindahan atau gaya tegak lurus terhadap perpindahan. bernilai negatif ketika Apabila gaya berlawanan arah dengan perpindahan. Oke. Kemudian usaha merupakan besaran apa? Karena terjadi perkalian dot produk dari vektor gaya dan vektor perpindahan. Kemudian kesimpulan yang ketiga. Oke. Percobaan 1 dan 3 melalui grafik gaya dengan perpindahan usaha dapat dihitung berdasarkan luas daerah yang diarsir. Percobaan 2, semakin kecil sudut antara gaya dengan perpindahan semakin besar usaha. Oleh grafik dan perpindahan. Nah, ini luasan di bawah ini itu untuk mencari usahanya. Selain kalian menggunakan rumus W sama dengan F kali S. Oke, serangkaian kegiatan sudah kita lalui. Masuk ke classroom ya untuk evaluasi tentang pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini. Nah, ada 4 soal. Yang pertama bobotnya 20 poin, yang kedua 20 poin, yang ketiga 30 poin, dan keempat 40 poin. Nah, nantinya ini meskipun pertanyaannya adalah ABC-an atau pilihan ganda,
ketika kita melakukan usaha itu kadang ada hasil, seperti tadi mendorong mobil itu kadang ada yang tidak bergerak kan, meskipun dia udah mengeluarkan energi ya, tapi usahanya dianggap nol dalam fisika. Begitu juga ketika kalian misalnya punya usaha, kemudian kalian itu usahanya dalam bentuk misalnya dagang tidak laku, itu setidaknya kalian sudah berusaha, kemudian meskipun tidak ada hasil ya, tapi ketika kalian tidak melakukan usaha, otomatis atau pastinya kalian tidak akan memiliki hasil. Oke, yang penting kita tetap berusaha, kemudian jujur, berbakti kepada orang tua, karena keberkahan keridhaan orang tua yang membuat kalian nantinya bisa sukses. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian serap dan tersimpan di memori jangka panjang kalian ya. Amin. Nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan, biasa chat WA ya. Oke, atau kita diskusi di classroom. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi